tiba-tiba menghilang itu karena lu turun penjualan, lu pada bete atau apa? Semakin kesini makin berasa nih arahnya bandnya mau kemana gitu ya. Yang sebenarnya kalau gue pikir sekarang dengan usia yang sekarang gitu, sebenarnya nih Bragi udah begini, lu terusin aja. Yang model apa baunya bau Braginya. Si Bragi gitu. aja gitu ya. Sementara kalau dulu pada saat itu gue mikirnya ya kita mesti berubah dong. Iya, gitu. Itu anak band banget dulu masih muda kan. Nah, karena begitu jadi konflik kan. Jadi salah lu nih. Enggak secara langsung ya, tapi mulai lu sih gini, lu sih gitu loh. Mulai ada kayak gitu-gitunya kan. Ya, akhirnya mulai mikirin kesibukan masing-masing di luar itu gitu kan. Mulai mencar dia tuh. Nggak kerasa gitu. Waktu lama aja. Iya, yang menyatukan kita kenapa masih bisa album keempat dan kemudian itu adalah utang di advance itu. Lu ada advance ya? Lu bikin lagi kan? Ya. Gue denger lu bikin lagi, yang gue nggak ngerti lu bikin, tapi ada foto lu sama Dudy Oris. Halo, ketemu saya lagi Ferdi Tahir di acara All You Can Feel bersama sahabat saya Randy Bragi. Akhirnya ya. Terakhir ketemu 2019 gue pertama. 2018 akhir. Waktu itu kita lagi mau bikin Rans. Ya, masuk di Rans kan. Kita mau bikin waktu itu. Dan sampai sekarang akhirnya gue bisa nih Fer. Jadi lu datang. Gue kaget juga lu bilang bisa. Nggak bisa jauh-jauh hari. Karena tiba-tiba. Karena lu kan gini, gak ada kabar. Gue bilang, iya nanti ya. Pas mau deket kok gak ada kabar ya. Jadi gak besok. Gue bisa nih Fer. Makanya jangan terlalu jauh. Oh, bisa dadakan. Nah, kalau mudah ingatan udah. Iya. Jadi gini Ren. Jadi banyak yang DM ke gue minta Bragi. Cuman kan lu tahu abang-abang lo. Iya kan, abang-abang lu yang satu susah jawab, satu lagi olahraga mulu. Si Erwin gue belum. Erwin paling masih suka kontak. Nah jadi akhirnya pas kebenaran dapat lo. Jadi yang minta Bragi, alhamdulillah salah satunya udah ada, nanti mungkin abis ini nanti yang lain-lain. Berarti yang minta Bragi udah tua-tua juga ya? Di gue memang paling muda 25. Oh gitu ya? Bagus lah. Enggak lah, kita kan nggak tuh, kita dewasa. Benar. Kita dewasa. Nah Ren, jadi kalau di gue itu gue pengen nanyain, lu kan kalau yang gue tahu kan awalnya, lu kan pemain band. Gue nggak tahu lu tadinya model atau enggak atau pemain film, yang akhirnya end up-nya jadi main sinetron dan film. Awal gimana sih awalnya tuh, lu tuh anak musisi ya Pak? Awal karir. Dari awal nih, lu kan bokap kan musisi ya? Iya, bokap gue dulu main bass. Main bass ya? Bandnya apa dulu? Dulu ada Mednas, ada The Pros. The Pros, ya. Dulu penyanyi dia tuh Bruri. Hah? Serius? Iya serius. Itu vokalisnya dia? Vokalis dia. Pernah Krisya juga. Oke. Gitu, jadi biasalah dari kecil kita udah biasa. Dengan musik lah? Dengan musik, jadi nggak ada yang aneh gitu. Jadi ya itu sih awalnya, cuman kalau gue pribadi mungkin sama kakak gue juga kita nganggapnya awalnya ya hobi aja gitu ya. Lu tuh gini nggak sih bokap? Kalian bermusik enggak ya? Enggak. Justru kalau bokap tuh modelnya, lu kalau mau main mesti yang bener gitu. Jadi kadang-kadang kita jadi malu gue lo gitu. Jadi kayak contohnya gini, misalnya kayak namanya anak kecil kan ya, karena di rumah misalnya kan karena bokap main musik jadi kan ada piano, ada gitar, ada apa gitu. Nah kalau kita di depan bokap gitu misalnya cuman gonceng-gonceng main gitar tuh suka dikomenin gitu, jadi males gitu. Maksudnya yang bener dong ini gitu kan. Malah lu males ya? Iya, jadi bawaannya akhirnya jadi hobi aja gitu awalnya. Anak zaman dulu ya, anak zaman dulu. Tapi hampir semua sih sekarang anak-anak kalau disuruh malah nggak mau ya? Iya gitu, jadi awalnya gitu sih. Jadi nggak pernah ngebayangin. Nah cuman mungkin waktu dulu tuh pas kita tuh umuran SMP kali ya, gue SMP tuh. Lo ingat nggak sih zaman dulu ada kayak tape karaoke gitu. Jadi dua tape yang lo bisa rekam ke sini. Nah, itu tuh. Itu dulu kalau zaman pacaran. Ya kan? Kirim. Terus itu tuh ada mic-nya, jadi lo bisa rekam gitu. Nah di situ awalnya gue sama Aldi tuh suka. Gue juga nggak tahu awalnya gimana akhirnya suka bikin lagu.
Tapi kita nggak tahu buat apa gitu. Bikin lagunya nyanyi doang apa pakai gitar? Pakai gitar, nanti abis direkam ke sini, nanti ini kita jadiin master balik ke sini, kita tambahin piano, tambahin pingpong. Ngotak ya, udah ngotak ya. Iya, tapi bokap nggak tahu tuh. Nggak tahu, kita nggak ngerti juga buat, maksudnya kita juga nggak tahu ini mau buat apa, Jadi semacam kayak hobi aja, seru ya gitu bisa. Iya. Awalnya sih itu sih. Nah ini berarti nih bokap kalau nggak salah punya label apa dulu ya? Bukan label sih, cuman dia dengar apa gitu. Dia tuh emang dari dulu bokap gue tuh dari umur 16-17 tuh udah rekaman gitu. Udah rekaman. Jadi dia udah ngiringin nyanyi zaman dulu lah, kayak mungkin Ernie Johan lah, siapa lah gitu-gitu. Jadi apa sih kalau dulu sebutannya, atau kalau vinyl zaman dulu tuh misalnya kayak musiknya apa orkes gitu. Pasti di bawah pimpinan siapa gitu. Itu bokap biasanya gitu. Kalau zaman dulu. Nah, Oke. Jadi anak musisi kan, kalau gue bukan anak musisi ya. Jadi gue tuh nggak boleh main musik. Gitu ya? Bokap gue nggak sama boleh. Sekali? Nggak bolehin. Nggak akan maju lu pakai main musik. Jadi gue, kalau gue kan backstreet lah kayak gitu ya. Kalau lu tuh jadi anak pemusik kan enak kalau lu seneng musik ya. Disupport gila kan. Di rumah dibeliin alat lah apa. Sebenarnya enak. Terus yang kedua juga kita nggak apa ya. Istilahnya. Jadi nggak awam sama alat-alat gitu ya. Jadi kayak gue pernah lah ngeliat bokap gue di studio zaman dulu atau apa. Jadi kayak gitu udah biasa. Udah gitu. Jadi keseharian ya. Jadi sesuatu yang biasa gitu. Tapi justru itu nggak pingin gitu nggak sih, pada saat itu nggak, sama sekali nggak ada. Oke. Lu kan nih kayak Bragi itu kan kakak adik, ada 3 orang ya. Lu, Eca, Aldi sama Aldi. Yang paling tua tuh Aldi. Eca baru gue ya. Erwin bukan teman. Oke. Erwin teman. Berempat ini bikinlah Bragi, dan waktu itu meledak lagi. Apakah sebelum Bragi ini lu tuh punya band masing-masing? Karena gini, yang gue tahu kakak ade tuh malas berbarengan biasanya. Betul. Gue nggak mau ngeband. Nah dari kita bertiga tuh yang paling ngeband Eca. Yang paling Eca dari SMP udah ngeband dia gitu, udah ngeband. Terus, nah kalau gue sama Aldi tuh lebih kayak apa ya, musisi kamar tidur kayak kasarnya. Kalau lagi seneng-seneng gitu. Kalau di rumah ya kita ini gitu, tapi nggak pernah kepinginan tampil atau apa gitu ya. Ya pernah sih gitu ya, kayak SMP ngapain acara-acara sekolah gitu ya. Biasa lah, tapi serius bukan bikin band gitu. Enggak kita ngeband apa gimana, enggak. Malah si Eca ya? Si Eca justru yang lebih. Dan memang drummer. Nah, memang ngedrum terus dia terus. Nah, suatu ketika tuh pas zaman gue kuliah tuh si Aldi sama Eca kan sekolah di luar kan, di Australia kan. Lu nggak di luar, terus di sini. Terus tiba-tiba si Aldi nelfon gue gitu, bilang, gue bikin demo nih, gini, mau ikutan nggak? Gitu. Karena dia nyari main gitar gitu kan. Nah gue tuh sebelumnya pas zaman dia lagi nelpon tuh gue lagi suka dengerin musik, suka dengerin pemain bass gitu. Jadi lu sebenarnya bukan pemain bass waktu itu? Bukan pemain bass gitu, walaupun bokap gue main bass, tapi di rumah ada bass. Ada bass, cuman lu main gitar? Main gitar gitu. Terus pas si Aldi nelfon itu gue bilang, ya boleh deh, tapi gue main bass ya, gue bilang gitu kan, pedenya karena gue lagi pingin gitu kan. Ya udah gini segala macam gitu. Udah tiba-tiba si Aldi bilang sama gue, nih dia bikin demo di sana. Udah sama Eca tuh? Sama Eca, sama Tora waktu itu, Tora Sudiro. Oh, si Tora di sana juga? Iya. Terus dia bilang, ini gue kirim kaset ke lo, masih kaset ya. Mungkin kalau anak sekarang kaset itu indah, tau gak? Kalau dulu tuh kan gini-gini. Nah, terus dia bilang, lo tolongin kirimin ke beberapa kantor produser gitu. Oh, jadi lu yang tugasnya itu? Ya, karena dia di sana? Dia di sana. Jadi udah gue drop-dropin aja gitu. Bikin demo waktu itu berarti bukan lu pemain bassnya? Bukan, demo juga cuman piano Aldi nyanyi gitu. Bukan demo yang band. Lo bayangin sekarang lo bikin demo bisa komplit semua gitu. Jadi cuma komputer gitu. Dan terus tiba-tiba ya udah, gue juga mikir waktu itu paling juga. Nggak, kalau dulu kan beda ya. Kalau dulu mungkin, kalau sekarang gampang lah ya gitu. Kalau dulu kan kita benar-benar butuh produser gitu kan. Karena kita mahal apa segala macam gitu ya. Semuanya. Jadi terus untuk ngedapetin itu juga kan
apa ya? Ya kita nunggu lah, ibaratnya nunggu aja gitu. Tiba-tiba berapa bulan setelah itu, gue lupa tepatnya berapa lama gitu, tiba-tiba salah satu dari yang gue kirim itu ada yang manggil. Ada yang manggil. Si Aldi gitu. Oh, jadi lu itu si Bragi itu tidak disupport bokap yang masuk-masukin? Ya, justru malah kalau pada saat itu kita ngomong bokap pas segala macam, pasti dia nggak ngasih. Hah? Karena Aldi sama Cel lagi sekolah kan, juga sekolah kan. Oh iya, lu fokus di sekolah gitu. Iya, jadi tiba-tiba one day nih pas udah oke, gue pulang dari kampus, tiba-tiba udah ada tuh 2 anak di rumah. Oke, udah balik. Oke, loh, gitu kan, tanpa bokap gue, nyokap gue tahu gitu loh. Jadi emang, lu bikin nih bertiga, gitu kan, terus ada Tora waktu itu kan. Jadi kita disuruh datang tuh ke kantor produser itu gitu kan. Datang kantor produser itu, gue ingat banget kita disuruh datang jam 8 pagi. Datang pagi-pagi kan dengan semangat gitu kan. Baru diterima tuh setelah makan siang lah ya. Lama juga ya. Nungguin di pinggiran. Anak-anak kuliah gitu ya. Apa labelnya dulu? Dulu Billboard. Oh, Billboard. Awal pertama sekali. Billboard. Oke, terus. Ya. Terus akhirnya ketemu. Udah dia ngobrol. Tiba-tiba langsung tuh ngasih schedule. Gitu apa? Karena dulu Billboard ada studionya gitu kan. Jadi langsung ngasih schedule berapa shift, dulu rekaman gitu. Berarti lu langsung kontrak dong hari itu? Belum sign tuh. Oh, belum. Awalnya belum, gitu kan. Jadi dia suruh dulu, tapi berapa hari setelah itu baru kita sign gitu. Nggak ngerti apa-apa tuh. Nggak ngerti apa, maksudnya nggak ngerti. Lu nggak ngomong ke bokap? Nggak. Wah, gokil. Nggak ngerti apa-apa, terus nggak tahu apa-apa, pokoknya udah seneng aja. Wah, ada yang mau. Jadi ya lihat tau lah, dulu nggak mikir lah kalau udah. Dulu malah kontrak kita nggak baca lah. Iya, kalau udah apa ya istilahnya, udah kayak gitu, udah dapat lotre gitu. Iya lah gitu kan udah. Nah, cuman si Tora sebagai apa waktu itu? Gitar. Oh, Tora tuh ada di Bragi. Iya awalnya. Oke, si Tora jadi main gitar. Namanya udah Bragi. Namanya belum Bragi, belum ada nama tuh. Oh, belum ada nama. Gitu. Jadi Tora sempat ngisi. Sempat kita, jadi waktu awal-awal itu dikasih berapa shift itu kan, kita sempat ngisi gitu terus. Nah tiba-tiba di tengah jalan itu si Tora ketahuan nih bapaknya, nggak boleh, mesti kelarin. Jadi balik lagi dong, balik lagi gitu kan, balik lagi terus ya udah bingung kan nyari pemain gitar gitu, terus si orang produsernya nyaranin udah pakai apa aja suruh ngisi gitu terus additional player gitu kan. Ya cuman kan kita nggak, cita-citanya kan emang pengen bikin band gitu loh. Jadi aduh kalau cuma additional repot gitu. Akhirnya kita nyari teman-teman, ketemulah si Erwin. Erwin itu teman siapa? Erwin itu dulu ada vokal director namanya Deden. Deden itu ininya KSP tuh nggak? KSP. Iya. Udah almarhum sekarang. Iya. Terus, Bandung dong KSP. Bandung gitu. Dulunya sekali karena Aldi kenal Deden tuh karena Aldi tuh pernah bikin. Jadi sebelum Aldi sekolah ke Australia itu dia sempat bikin produserin Cowboy, lo tau nggak? Cowboy apa nih? Cowboy, cover boy, Cowboy. Si Cowboy Ali itu dia produser itu. Gitu. Aldi jadi makanya kenapa dia tahu jalurnya gitu. Oke. Dia kenal produser, terus dia udah biasa lah sama studio gitu loh. Jadi dari Deden itu, kan dulu waktu zaman Cowboy itu pernah tinggal di rumah kan. Si Cowboy itu tinggal di rumah. Karena kan mereka kan ada dari Bogor, jadi kalau acara di Jakarta pasti di rumah gitu. Jadi ya udah dari si Deden itu dikenal berapa kali, akhirnya ketemu si Erwin. Terus coba main. Wah asik nih gini. Udah kita coba. Awalnya masih belum gabung tuh. Akhirnya perjalanan mulai rekaman, akhirnya jadi gabung gitu. Lu tuh lagu yang dulu yang jadi single pertama apa judulnya? Janji. Nah Janji itu udah ada tuh materinya? Udah ada. Karena lagu itu bukan diterimanya, bukan? Enggak. Oh bukan, pas demo. Gue rasa waktu itu Aldi demo tuh lagu Ulurkan. Sama ada lagu Hanya Dirimu. Kalau nggak salah cuma 2 lagu deh kalau nggak salah demonya itu.
Oh berarti malah si Janji itu dan bahkan waktu kita pertama kali panggil itu sebenarnya si Billboard ini maunya solois, Ali nyanyi sendiri. Dia pikir waktu dikirim itu ini solo karena kita kan nggak, kalau anak zaman sekarang kan mungkin ngasih file apa nih. Ini mah nggak cuma itu kan doang, kaset doang. Gitu. Dan pada saat zaman itu ini kan apa namanya lagi naik semua kan penyanyi itu. Iya. Itu tahun berapa sih ya? Kita ngobrol tahun 95 96 tuh. 96 ya. 96. Itu kan lagi tahun-tahunnya band. Solois. Solo Gitu solo. ya. Apa lagi naik. Jadi ke situ tuh arahnya gitu. Arah situ. Cuman nggak mau lah kalau nyanyi solo gitu. Akhirnya ya udah ngeband gitu ya udah. Gitu. Kita ngeband tuh. Udah rekaman kita juga nggak tahu mesti ngapain. Ini udah kebayang bego semua ya. Tapi kan Aldi udah jago, udah jadi produser. Iya, tapi kan gimana ya? Tapi itu sih terima kasih banget sih buat Billboard pada saat itu karena dia benar-benar ngasih berapa shift tuh ke depan gue lupa ya mungkin. Maksudnya terserah lu gitu. Jadi kayak kita nyoba apa gitu kayak. Enak ya. Iya, gitu. Jadi awal di situ terus. Nah kemudian waktu itu gue barengan sama ada Netral, ada Stinky. Plastik tuh kita satu area lah satu studio ada berapa biji tuh ya jadi kita suka ketemu kalau lagi dan mereka udah ngetop duluan ya? Belum. Oh mereka belum ngetop juga? Belum. Oh jadi kalian anak-anak baru semua tuh? Yang udah ngetop pada saat itu punyanya Billboard tuh 5 Minutes. Oh iya yang pada sarung-sarung. 5 Minutes tuh pakai sarung-sarung. Sama ini Junior. Ini Junior Kus Plus? Iya. Si David sama si itu Rico. Oh di situ juga. Situ. Terus nah habis itu udah kita rekaman. Nah justru si Billboard ini juga dia tuh modelnya kan kalau ngeluarin tuh kebanyakan nyanyi solo gitu. Band dia tuh sebenarnya nggak banyak gitu. Okay. Jadi band tuh dikeluarin terus nanti tunggu lagi lama. Nah kita udah kelar rekaman nih singkat cerita lah kita udah. Lu rekaman berapa lama? 10 hari? Oh enggak lah. Enggak, lebih lah. Sebulan ada? Karena kadang-kadang ada sehari yang kita cuma dapat shift 1 gitu. Kadang-kadang ada sehari yang kita dapat shift 2. Okay. Kadang-kadang boleh shift setelah malam sampai pagi gitu ya. Kan masih muda ya. Ya, ayolah gitu kan. Jadi ya gitu sih. Ya mungkin on off mungkin sebulan lah kali ya gitu on off gitu ya. Berarti udah beres nih? Beres nih kasarnya. Nama? Nah, kalau nama tuh kira-kira kita rekaman di tengah-tengah. Kita kan bikin tuh, bikin apa? Bikin nama-nama gitu si Eca sih yang bikin dia nyari dari kamus apa segala macam gitu. Terus pas baca yang kedengarannya enak nih Bragi nih pada saat itu. Apa sih artinya Bragi? Bragi itu sebenarnya nama dewa. Ada dari Skandinavia. Dewa penyair. Oh, nama dewa musik juga. Namanya gitu. Bragi. Lambangnya dia tuh megang harpa. Oh, gitu. Itu ya. Jadi lucu nih gitu. Terus namanya kan kayak nama Indonesia ya. Jadi Bragi. Kita tahu ya. Gitu. Kita kirain itu apa namanya roti ya. Ada raginya Bragi. Gitu. Okay. Terus akhirnya karena kita kan ditanya kan sama si orang studionya kan ini namanya apa kan ada schedule gitu ya. Bragi. Akhirnya udah Bragi aja dulu gitu Bragi. Okay. Lama kelamaan jadi dipanggil itu kan. Yeah. Oh ya anak Bragi gitu. Misalnya jam lo nih atau gimana jadi kebiasaan kan. Jadi ketika itu ya udah Bragi aja gitu. Oke, ini udah selesai nih. Ada kan prosesnya kan ada pembuatan cover. Ya. Itu siapa tuh yang bikin cover? Nah, zaman dulu kan lagi musim dik doang, enggak? Jadi belum nggak berhenti di situ tuh, kita dianggurin dulu tuh. Serius? Karena nunggu giliran kan. Oh, jadi kalau selesai zaman dulu tuh selesai nggak langsung keluar? Nggak langsung keluar. Itu di Billboard ya. Iya. Nah kebenaran waktu itu seingat gue Stinky dulu. Oh oke. Oh iya Stinky juga tuh setahun dulu katanya. Nah Stinky dulu, terus dia meledak kan. Iya. Lagunya kan, jadi makin lama nih gitu kan. Wah iya benar juga. Makin lama nih. Nah di sini baru pas kita udah lama nih wah itu hampir setahun juga lah. Setahun juga nih. Setahun gitu kita nggak di keluar-keluar nggak tahu juga gitu kan. Nggak tahu juga. Nah lu while itu terjadi lu tetap kuliah biasa? Iya gue masih kuliah gitu terus segala macem gitu sambil nungguin lah. Nah terus
Sampai suatu ketika bokap gue ulang tahun nih. Bokap gue ulang tahun, terus di restoran gitu ada alat band lah. Dia jadi acara itu surprise buat dia gitu ya. Terus jadi teman-teman dia pada manggung gitu kan. Terus karena tiba-tiba ya anak-anaknya udah mulai nge-band nih, ya udah suruh manggung gitu. Nah rupanya di salah satu di antara tamu itu ada Koapen tuh Fendi Wijaya, adiknya Bu Acin. Oke. Gitu ya. Terus tiba-tiba pas udah kelar dia nanya, lu rekaman desain sama siapa gini terus kita cerita billboard gini. Udah deh gue aja yang ngambil kata dia gitu. Nah kan udah itu. Nah nggak ngerti kan gue kan ya itulah kita nggak ngerti. Akhirnya gue nggak tahu gimana. Akhirnya Koapen ini waktu itu dia Riz Musik Wijaya ini ngobrol sama billboard. Gue nggak tahu dia bayar. Temenan sih ya. Ganti uang studio pas segala macem. Terus permintaan dia cuman pas dia dengerin lagunya minta 2 lagu direkam ulang. Oke. Yang which is Janji sama Ulurkan. Oh, itu gitu. Yang diminta sama Koapen. Gitu. Jadi itu yang bakal karena awalnya sama sekali kita nggak mikirin lagu Janji itu bakal jadi jadi jagoannya gitu. Tapi akhirnya dia bilang minta tempo dicepetin apa segala macam gini. Oh, itu ada gitu. Tadinya nggak segitu ya? Nah, tadinya lebih pelan sedikit gitu. Oke. Udah. Oh, jadi lo keluar jadi musika ya? Iya, grupnya mereka gitu. Oh. Nah, itu prosesnya cepet tuh. Aneh ya? Iya. Abis rekaman, nyerahin apa segala macam gini tiba-tiba syuting video klip ini. Udah. Oh, oke. Udah. Oke. Berarti bokap tahu pas lo udah di situ. Tahu, pas sudah kita di billboard juga bokap udah kali datang. Udah nggak apa-apa, dia udah terusin aja gitu. Oh, oke. Gitu, terusin. Jadi kita nih selama ini gue taunya adalah lu kan bokap lu terkenal di permusikan ya kan. Gue pikir tuh itu bokap yang produce apa ternyata. Nah, kalau dia mungkin militer. Malu kali dia, terlalu beban buat dia kali. Tapi kalau udah jalan udah nyemplung, ya udahlah deh, gue temenin kasarnya gitulah gitu kan. Jadi mungkin kalau startnya dia juga malu lah, ntar disangka apa kali. Oke. Lu masuk nih di musika kan. Keluar pertama Janji dan itu langsung meledak sih. Gue ngelihat ada sesuatu yang baru kan, gitu kan. Kok gue bilang aneh juga nih lagunya, tapi kok enak ya gitu. Meledak tuh lagu. Ini kan panggung gila-gilaan nih, Mbak. Oke, nggak usah disebutin lah. Ini kan adik kakak. Ya biasa lah. Ini yang gue pikir. Ini adik kakak nih. Ini adik kakak ngeband, oke? Ada sih satu yang bukan adik kakak. Ini kan berarti lu tour dong. Lu tour dong kota tuh kota. Itu adik kakak kan ada yang ngambek-ngambekan kan biasanya kakak paling tua kan suka nyuruh-nyuruh mulu kerjaan. Ya kita sebenarnya aneh juga sih. Secara musik beda-beda. Gitu ya. Secara musik beda-beda. Walaupun ada yang sama gitu. Ada benang merah mirip-mirip lah gitu ya. Terus itu pertama tuh itu udah pasti akan menyebabkan konflik ke depan. Iya. Terus kalau lagi tour ya biasa sih. Ada nggak lo konflik yang akhirnya jadi bete-betean itu? Adik kakak soalnya kan kalau adik kakak tuh lebih berani kan ngomong berantem tuh. Jadi soalnya susah gini Fer. Soalnya gini, kalau kita ibaratnya konflik nih di studio gitu ya. Tapi ntar besok kita ketemu di rumah misalnya gitu ya. Jadi agak gimana? Kalau gue kan gini, gue sama adik gue tuh gak pernah mau main bareng gitu. Ada gitu juga kan lu kan dulu kan. Terus tahu-tahu harus tuh sepanggung dan ada terus. Tuh. Iya, jadi pasti ada lah gitu. Tapi ya kayak biasanya Aldi sama Echa tuh suka apa ya? Echa suka ngambek sama Aldi atau apa gitu. Biasanya kalau udah kayak gitu tuh tiba-tiba main drumnya keras. Oh, ada gitunya. Ya kan? Dikerasin. Ya apaan? Kan bener kan? Pasti ada gitu-gitu jadi dikerasin. Ya. Kalau lu yang ini aja ya. Ya biasanya tengah-tengah lah gitu ya. Kan gitu. Jadi nah kalau yang aransemen apa? Bareng-bareng sih. Oh bareng kalau gitu. Bareng-bareng kalau aransemen bareng-bareng. Lu nggak dikasih musik director gitu? Waktu di awal di Billboard kita dikasih, tapi dia itu orangnya nggak apa ya,
bebas-bebas aja gitu. Oh, nggak terlalu ini. Nggak terlalu, pokoknya ya, akhirnya jadi lu juga. Lu kerjain apa aja yang lu mau, nanti paling dia ngasih ide aja gitu. Maksudnya ini gini aja, kalau mau gini aja gitu. Jadi lebih. Makanya gue bilang pas di Billboard itu ngebantu banget sih, karena kalau zaman sekarang gue ngebayangin sih kalau misalnya, karena dulu pas di sana itu kita nggak ada rasa kayak aduh nih dikejar waktu. Iya. Bebas gitu banget ya. Bebas banget sehingga kayak ini nggak selesai. Ya minta shift lagi deh gitu. Lu nggak tahu ya, taunya bokap lu yang nelfon di belakang. Itu anak-anak gue ya. Tapi modelnya gitu kok. Lu tanya aja sama anak-anak. Kan, bokap lu tahu telepon di belakang. Kita kalah di kontrak. Gitu. Nah di kontrak itu inilah. Itu pembicaraan di luar. Tapi jadi akhirnya kebuka sih. Jadi ternyata Bragi itu bukan bokap ya yang membentuk dan menyuruh anak-anaknya. Nah, orang mungkin awalnya nggak gitu karena bokap di musik gitu kan. Iya, gitu. Bokap kan besar namanya di musik. Nah terus Bragi itu 4 aja, kalau manggung juga 4 aja. Paling kita nambah additional keyboard gitu. Ketika udah mulai kita udah mulai main kan gitu, terus ngeliat band-band lain gitu, kayaknya kalau yang nyanyi lebar, mesti gitu. ini dong, nyanyi mesti ke depan dong, mesti apa gitu kan. Tadinya ada yang main gitar ya. Dia entah main gitar atau main piano gitu kan. Ya, kayaknya nggak ada pergerakan. Statis gitu ya, statis gitu. Udah deh. Nambah additional main keyboard. Minimal sih 5 sih kita. Kayak berapa album? Kita Bragi total 5 album sebenarnya, tapi 1 album tuh The Best gitu. Oh, 1 album The Best. Itu udah berantem tuh, udah. 1, 2, 3 grafik naik apa enggak? 1, 2 bagus naik gitu. 3 turun. 4 turun. Udah. Baru The Best, baru selesai bubar. Bukan bubar sih, maksudnya ya kita. Nah, kita mau ke step situ tuh. Bragi menjadi salah satu band yang papan atas. Tiba-tiba menghilang itu karena lu turun penjualan, lu pada bete, atau apa yang membuat lu jadi hilang waktu itu, sempat di panggung-panggung jarang ada lagi gitu? Sebenarnya kalau di gue ya, kalau di gue tuh lebih ke kita kan memang beda-beda nih. Mulai semakin kesini makin berasa nih arah bandnya mau kemana gitu ya. Yang sebenarnya kalau di gue pikir sekarang dengan usia yang sekarang gitu, sebenarnya nih Bragi udah begini, lu terusin aja. Gitu yang model baunya bau Braginya. Si Bragi gitu. aja gitu ya. Sementara kalau dulu pada saat itu gue mikirnya ya kita mesti berubah dong. Itu anak band banget masih muda kan. Sama yang menurut gue akhirnya mungkin pas di album ketiga itu ya kita ninggalin fansnya. Jadi lu mencoba berubah. Terus ya nggak ngedapetin fans baru gitu. Menurut gue itu ininya gitu. Itu kondisinya di situ ya. Nah karena begitu jadi konflik kan. Jadi salah lu nih. Lu ini mulai tujuh dalam arti itu nggak secara langsung ya, tapi mulai lu sih gini, lu sih gitu loh, mulai ada kayak gitu-gitunya kan. Ya, akhirnya gara-gara itu terus orang mulai cari mulai mikirin kesibukan masing-masing di luar itu gitu kan. Aldi sibuk dengan waktu itu dengan dangdutnya gitu kan. Gitu kan. Dia sempet ke dangdutnya terus si Eca ngapain, Erwin ngapain gitu, terus gue mulai syuting gitu kan. Ya akhirnya mulai mencar dia tuh. Nggak kerasa gitu. Waktu lama aja. Iya, gitu. Nah, cuman terus kita yang menyatukan kita kenapa masih bisa album keempat dan kemudian itu adalah utang di advance itu. Lu ada advance ya? Jadi gini, terpaksa. Udah habis duit. Jadi album 1, album 2. Bagus kan? Bagus. Advance. Nah, kan tiba-tiba mau dikontrak langsung 3 album nih, gitu kan. Posisi lagi oke. Gitu. Ada advance. Jadi udah aman. Nah, tapi di situ padahal di zaman kita udah konflik gitu. Jadi harus mau nggak mau. Tiba-tiba kita lagi sibuk apa-apa, tiba-tiba ditelepon. Kapan nih kurang? Jangan enak-enakan lo. Enak aja. Coba kerja lagi. Gitu. Jadi ada itu ya.
dulu kan kita jangan gini aja, ego keluar semua ya. Kita bikin yang kayak gini, kita bikin kayak gini, udah pasti tuh. Itu. Jadi ya udah akhirnya ya begitu aja. Jadi antara ada dan gak ada terus aja gitu ya. Jadi gitu. Nah, lu tuh awalnya bukan dari model ya? Enggak pernah. Bukan ya? Berarti lu bukan dari model, bukan dari film dulu juga? Bukan. Jadi setelah dari Bragi malah lu main film. Jadi waktu pertama kali Bragi muncul itu, awal-awal tuh berapa kali tuh tiba-tiba gue dihubungin entah lewat siapa gitu. Orang ngajakin main sinetron, apa. Tapi gue tuh, apa ya, belum pede gitu, malu gitu kayak. Awalnya tadi. Oh ini segala macam gitu kan. Nah terus ketika udah tahun, kalau nggak salah pas setelah album kedua deh gitu. Ini karena ada satu produser yang kekeh lah gitu. Maksudnya nanyain ngajakin main kantor akhirnya apa coba. Gitu. Akhirnya ya udah deh gitu. Sinetron tuh pertama? Sinetron awal. Terus sinetron dulu masih weekly dong. Masih weekly. Enak. Terus abis itu ya udah. Awalnya gue tuh karena dulu kerjanya makan waktu banget gitu ya. Maksudnya kalau sekarang enak gitu ya. Sekarang tuh orang ngeset apa segala macam tuh waktunya lebih cepat. Kalau zaman itu kan masang lampu aja lama banget, nungguin lama. Jadi kayak sementara kita biasa kerja di panggung, habis itu pulang dibayar dapat duit gitu kan. Ini waktu dulu ada waktunya gitu kan. Jadi aduh ini kok kerjanya gini banget ya gitu. Cuman habis syuting itu gue pikir aduh gue nggak mau lagi deh gitu. Tadinya. Oke. Terus tiba-tiba nonton tayangan nih kan. Ih, kok jelek banget gue main. Oh iya kan kalau pertama biasanya kan kita selalu kok jelek gini banget sih gitu. Biasanya kita gangguin orang kan, gangguin orang kan. Biasanya kan itu orang ternyata pas gue ngeliat diri gue sendiri kaku banget. Gak bisa deh gue harus mainnya bagus nih gitu. Gue masa orang dikenang sebagai kayak gitu ya. Gitu. Udah gue main lagi. Gitu. Akhirnya ya alhamdulillahnya ya orang dulu masih ada yang nawarin gitu kan, masih ada yang nawarin. Ya udah akhirnya ya udah. Tapi akhirnya jadi kebiasaan ya dengan ritmenya ya. Iya, akhirnya yang awalnya tuh gue selalu ngomong kan sama produsernya kalau misalnya ada schedule Bragi nggak bisa ganggu gue kan, gitu ya. Misalnya kalau emang mesti ada manggung Bragi berarti gue nggak bisa syuting apa segala macam. Tuh awalnya gitu kan. Awalnya masih boleh lah ya. Tapi lama-lama kebalik tuh. Gitu, kebalik. Sorry gue ada jadwal syuting. Ya kan? Pernah kejadian juga Bragi ini udah seberapa lama ya, Bragi ada manggung di Bandung gitu. Akhirnya gue nggak bisa main bass gitu, akhirnya pakai additional main bass gitu. Jadi udah ngambek nggak kalau gitu tuh anak-anak ngambek nggak sih, udahlah gitu. Ya udahlah gitu. Karena bisa kejadian sama yang lain juga. Iya gitu juga kan? Mereka juga gitu. Nggak bisa juga. Lu juga bakal begitu gitu ya. Akhirnya jadi kayak gitu sih. Oh iya sih, awalnya karena gitu. Punya kesibukan masing-masing itu ya. Oke. Lu akhirnya kan enjoy nih. Gue masih sampai sekarang lu masih syuting ya? Masih syuting terus. Yang lain tuh nggak ada yang syuting ya? Aldi pernah terus cuman dia nggak terlalu seneng kali. Dia nggak terlalu seneng, dia malah kerja ya. Sekarang. Nah, lu malah sampai sekarang gue masih telepon, gue masih ada jadwal syuting masih. Gila panjang juga ya lu. Tahun berapa tuh album kedua mulai dulu? Gue pertama kali kalau syuting 99 kali. 99 ya. Bener kan? Album kedua tuh 98. Jadi gue mulai syuting itu 99. Gila 99 udah 25 tahun pak. Lumayan lah. Lu syuting terus. Tapi yang paling banyak duit lu berarti? Enggak lah. Iyalah yang ngantor lah. Kalau kita kan lo tahu, kadang kalau ada duit. Kalau nggak ada ya. Yang ngantor kerjanya juga sampai nggak ada waktu ini. Kita dulu mau ketemu. Tapi kan tiap tanggal keluar. Oh iya. Iya benar juga ya. Terus makin lama makin naik. Kalau kita makin lu mah ayo dong sini kita bikin lagi. Kalau kita makin nambah umur makin turun honornya. Perannya makin berkurang. Kalau di luar harusnya langsung makin naik kan. Kalau di luar kan semakin senior honor makin naik. Cuman bapak-bapak nih cuma dapasin. Ayolah. Tapi kan gini men. Kalau sekarang kan malah ada yang apa sih namanya itu? Bukan weekly lagi ya. Udah stripping. Lu sempat ngalamin stripping? Sempat. Itu berarti setiap hari kan? Setiap hari. Tiap hari. Kalau lagi dapat tanggokan ya lumayan alhamdulillah. Nah lu sampai sekarang berarti lu masih available untuk syuting film ataupun sinetron? Masih dong, ya itu kerjaannya sekarang. Berarti itu gue kasih kan, Instagramnya kan, ini langsung. Ya, kita main film berdua kan? Nah, boleh, kita main film. Gue pernah syuting sama anak lo tuh. Oh iya, dia jadi cerita juga. Web series. Ada teman papa kata dia. Apa judulnya waktu itu?
Judulnya itu The Bee Gees. The Bee Gees, iya lumayan Bee Gees. Si Derda tuh waktu itu bilang, ada teman papa tuh, keterusin. Ya ke teman papa semua, gue bilang di situ. Si Gary main ya? Main. Nah, nih oke. Sekarang yang pas gue denger nih, lu bikin lagi kan? Ya. Gue denger lu bikin lagi, yang gue gak ngerti lu bikin, tapi ada foto lu sama Dudy Oris. Nah itu apakah vokalisnya jadi Dudy Oris? Tapi ada sih Aldi di situ. Jadi konsepnya sekarang ini sendiri ya tanpa label berarti. Kita collab sama Dudy gitu karena ada sejarahnya. Jadi waktu di tahun 2000 gue lupa ya 2002 apa 2003 gitu. Itu udah mau pembayaran terakhir advance kita. Oke. Nah kita jadi kita cerita dari awal ya, jamu ke awal. Karena awalnya itu waktu kita rekaman juga, Aldi tuh nggak mau nyanyi. Kan dia yang ngajakin lu nelfon. Iya, maksudnya dia tuh pinginnya tuh dia ngarang lagu, terus ada penyanyi, gitu. Terus jadi waktu kita rekaman itu ya sembari akhirnya mencari pemain gitar, terus mencari penyanyi lagi. Cuman udahlah sementara gue yang nyanyi gitu. Nah, cuman akhirnya semakin kesini dia udah kebiasaan nyanyi, terus produsernya juga suka fine gitu, ya. Jadi udah gitu. Tadinya mau. Jadi sebenarnya niat misalnya kita mau nambah vokalis itu dari dulu gitu. Nah kita sempat ngajak berapa temen gitu, sampai ketemu Dudy itu tahun 2002 atau 2003 gue lupa. Si Dudy udah duluan pernah. Sempat rekaman, sempat kita bikin dua lagu atau 3 lagu Dudy yang ngisi gitu. Nah cuman pada saat itu Dudy sebenarnya udah ada komitmen juga gitu sama Yofi gitu. Oh, sebelum Yofi Nuno nih berarti lo? Sebelum. Oh, oke. Terus akhirnya gimana ternyata dia harus balik tetap. Jadi lu nggak jadilah pakai Dudy? Nggak jadi pakai Dudy gitu. Nah tapi kita akhirnya ada proyek lain juga. Gue sama Erwin sempat bikin band tuh yang Rea namanya. Sama penyanyi Anda gitu kan. Terus ya udah. Anda mana nih Anda? Anda dulu sempat Bunga bukan? Iya, bonus. Oh, bonus. Dia setelah kita ke bonus. Nah, terus habis itu ya udah kita kasih bagi album The Best dengan berapa lagu baru plus album Rea ini ada pembayaran advance. Pembayaran advance. Oke. Jadi intinya lu pernah mau jadi vokalis lo? Iya, si Dudy itu dulu. Gitu. Oh, gitu. Terus terhenti karena dia juga ada kemudian sibuk kan, Yofi Nuno apa segala macam, terus dia Bragi juga sampai awal Bragi lagi tuh tahun 2017 atau 18 gue lupa. Itu yang sama gue itu. Nah, ya kan. Iya. Terus kita ngumpul lagi. Kita semangat tuh, ada semangat. Oh, kita mau bikin lagi nih, gitu ya. Tapi lu nggak jadi sama gue, tapi lu bikin single. Ya, terus udah bikin, tapi akhirnya maju-maju enggak. Maksudnya dalam arti nyantai banget lah. Iya, lu nggak promonya juga santai-santai aja gitu. Nggak ini banget, pokoknya nyantai aja gitu, keluar aja gitu. Nah, tapi materi itu banyak sebenarnya, gitu. Materi banyak. Terus habis itu kira-kira 2 tahun lalu lah gitu, ketemu lagi sama Dudy gitu, ketemu lagi ngomong, akhirnya ya bikin gitu. Bikin. Berapa judul lagu? Sama Dudy udah 5 lagu, tapi yang keluar baru 2 lagu. Baru 2 lagu ya? Gitu. Wah, ini Dudy nih banyak bandnya dulu yang mau sama dia. Sempet ada band tuh dulu Dudy kalau nggak salah. Iya, awalnya. Tapi karena dia diambil sama Yofi, dia nggak jadi juga. Jadi akhirnya Bodoni kan, gitu. Wah gila. Tapi lu inget nih ya, gue kasih tahu. Mungkin kalian ada yang follow Instagram lu kan. Itu yang nyuruh bikin Instagram. Oh iya benar. Lu lihat postingan pertamanya sama gue. Jadi dia gila. Dia orang Batu lo gimana nggak mau punya Instagram. Dimarahin sama dia karena lu gila lu nggak punya ya karena lu tau lah kita tuh kan males ya sebenarnya gue ngapain gitu kan kan lu main film masa nggak ada posting ya, kagak punya Instagram gokil ya lu dipaksa waktu itu di mana ya di Friends Market gitu ya terus saat itu juga suruh bikin suruh posting. Jadi postingan pertamanya dia masih ada kan? Pasti. Itu fotonya sama gue. Itu gue nyuruh. Sebagai bukti ya. jadi gue bilang tuh, beneran lu gak punya bener. Postingannya cuma 1. Gila.
Kayak mana makain juga. Sama kayak si Mas Ongki. Mas Ongki tadinya gak punya Instagram. Akhirnya gue suruh bikin Instagram. Nah, sekarang tapi udah banyak dong. Ya. Maksudnya postingan udah banyak. Sampai. Gila-gila. Tapi yang lain punya. Cuma lu doang yang gak punya. Ya itulah. Nah ini salah satu. Tapi kalau lu gak maksa gak bikin juga. Gak bikin kayaknya. Gue juga kaget pada satu. Sampai si Didi kok ada gila-gila aja Fer. Dia gak punya Instagram. Jadi ternyata dia orang yang bukan yang seneng di expose ya. Ya bukan gak seneng di expose sih. Kadang gue gak tahu mau posting apa ya. Kadang-kadang mau posting kegiatan juga malu gitu. Tapi lu tahu gak? Gue sekarang malah makin ribet loh mau posting. Kenapa? Kalau dulu kan gue posting itu kan disuruh anak-anak gue kan. Pak posting pak, ini kan kayak display. Kata oke deh. Mau posting kita bingung, foto apa? Ya benar. Udah selesai dapat fotonya, captionnya apa? Sekarang tambah gila lagi. Lu aja bingung apalagi gue. Nah, sekarang tambah gila lagi. Lagunya apa? Lagu. Iya kan? Tapi ya udahlah gitu. Jadi biasanya kalau sekarang kalau orang mau nyuruh gue posting ya udah kirimannya sebagai invite sebagai kalau tuh lo ngerti sekarang udah ngerti gaya. Langsung gue ini aja review udah gitu. Jadi karena gue nggak tahu apa. Jadi collab dulu ya. Terus deh collab. Ya kecuali followernya ada yang minta gue posting apa yang gue posting deh. Oh gitu ya. Nah terus gini. Lo bantuin dong supaya IG gue. IG-nya kan gue taruh di sini ya. Follow daripada ntar dia nggak pernah posting. Biar gue rajin ya. Biar kepaksa rajin. Nah, lu selain ini nih, lu selain ngeband udah antara lu santai-santai aja. Nah, sekarang lu lagi ngelihat lagi ada apa namanya? Oke, yuk kita bikin lagi gitu kan sama kakak-kakak lu. Main film juga. Selain itu apa lagi? Lu apakah kan biasa kan kali itu bikin usaha apa gitu. Kayak si Eca kan banyak tuh usahanya. Ya, kalau sekarang sih gue di luar ini kemarin sempat ada waktu nggak terlalu sibuk gitu, sempat ini sih kayak ada IO gitu. Oh iya. Tapi untuk pameran-pameran dagang gitu di luar negeri. Oh oke. Dari teman-teman kampus gue. Oke. Gitu berarti untuk dari Indonesia keluar ya? Keluar gitu. Oh iya. Ya iseng-iseng berhadiah lah. Ya, tapi kan enak jalan-jalan. Ya itu. Tapi gila kuncinya. Ini dia nggak berubah deh dulu. Lu cuma berubahnya kumis doang. Oh iya biar dulu kan biar kumis gitu kan. Gila ya, gokil loh. Berubah lah gila lo. Enggak ada lu nggak ada berubah-berubahnya gila. Gokil lu beneran lu kayaknya makan ini lo. Formalin. Tapi si Aldi yang gue mes tuh kakaknya. Jadi Eca itu yang gue tahu kan gemuk ya. Sekarang kurus. Oh dia lari mulu, rajin deh. Iya kan? Ntar lo ajak aja kesini ya. Lo tanya rahasianya. Ntar lo bilang ya. Ntar lo bilang si Eca ya. Gue juga mau tuh. Ntar ke abangnya dia ada Eca. Ntar kalau Aldi gue mudah-mudahan Aldi mau. Aldi sibuk banget ya. Sekarang lagi sibuk kerjanya gila. Dulu juga kalau ketemu abis pulang kantor. Coy lo ajak undang dia weekend baru. Ya weekend sih gak apa-apa gue juga. Cuman kan ya kan dia harus jalan sama kan kita gak tahu. Ada waktunya juga. Nah sekarang lu ini album yang bukan album, single berarti deh. Nggak ada label. Nggak label kita sendiri. Ya. Oke, label lu sendiri. Bentuknya jadi single. Jadi kita sejauh ini kita udah keluar 2. Oke. Gitu ya, 2 lagu. Terus yang kita udah bikin 5 kan. Masih ada 3 lagi yang. Ini udah beres 5 ya? 5 udah beres. 2 gitu. Udah keluar. Kalau emang lancar pas segala macam rencananya mau jadi album EP lah. Nah, EP lah gitu. Jadi ya itu aja sih, nggak ada ya zaman sekarang kan nggak ada apa ya? Nggak harus gimana. Dulu kan harus setahun tuh 3 kali keluar gitu. Sekarang nggak. Iya. Nah yang si 2 ini udah belum bikin video klipnya juga? Video klipnya sebenarnya semuanya udah. Oh semuanya malah karena udah. Sekaligus jalan. Wong Suki. Bukan sekaligus karena di satu tempat gitu dah. Ya kayak lo lah gitu kan. Jadi daripada capek bikin semua bawa baju 5. Oh gitu. Iya kan, iya kan zaman sekarang kan gitu kan. Yang penting ada visualnya lah. Iya benar-benar gitu, juga. Jadi tinggal tunggu momen nih keluar. Iya. Oke, yang udah keluar 2. Yang mau gue keluarin gue putar terus di sini yang mana? 1 aja. Ya mungkin yang terakhir baru. Yang kedua berarti ya? Yang Ulurkan aja. Ulurkan kita remake kan. Lu remake ya? Nah itu Ulurkan enak tuh. Lu remake. Tapi Dudi nyanyi. Nyanyi. Nah Dudi ini jadi anggota apa bukan? Enggak.
Jadi kita sih bilangnya ya Bragi X Dudi. Gitu. Berarti ini featuring ya? Iya. Si Aldi juga nyanyi? Aldi juga nyanyi. Oke. Gitu. Nih berarti gue di sini gue puterin terus video klip terbarunya, remix dari lagu Ulurkan. Itu kan sempet keluar dulu tahun 90 sekian. Nah ini di aransemen baru ya berarti Aransemen baru plus Dudy Oris yang lagi ngetop nih sekarang. Dudy Oris lagi naik loh gara-gara Vina ya. Film tuh. Oh iya film. Gara-gara film Vina dia naik. Gue juga kaget, si Dudy hebat bukan? Jadi dia naik. Nah ini di sini. Cuman linknya gue kasih 2. Di link ada 2 nih. Ada yang lagu Ulurkan sama satu lagi apa yang udah keluar? Semua Cinta. Ini baru. Itu juga remake juga. Oh remake juga. Yang 3 nih bakal keluar nanti baru. Ini supaya ngingetin dulu lah. Reminder ya. Jadi di sini nih ada 2. Ada yang Ulurkan sama Semua Cinta ya? Iya. Ini bikinan siapa sih lagu? Bikinan Aldi. Dua-duanya lagu Aldi. Dua-duanya lagu Aldi. Nah ini jadi ntar lu lihat, lu nonton, lu komen. Iya dong. Karena kita tuh musisi seneng banget loh kalau di komen. Gue udah nonton loh, gue bagus lah. Atau masih pantas nggak nih bawa apa ini main band? Iya. Atau misalnya, kurang ininya, nggak apa-apa. Masukan buat kita ya. Jadi itu ya di situ ya. Aduh, gue seneng banget tuh. Tapi gitu dong, ngeband lagi. Ntar kalau gue ada acara, kangen lah. Ya boleh dong, ayo dong. Iya, ini salah satu yang waktu dulu pas di Rans Music, waktu pas baru buka, gue nyebar ke teman-teman yuk sampai Bragi salah satu yang main. Dan kita enjoy banget. Gue, Raffi, Gigi waktu itu apa joget-joget tuh waktu pas lu tuh. Gokil sih. Dan gue sekarang gue harus nih. Udah 5 berarti ya? Udah 5 single, kita lihat ke depannya nanti. Ya mudah-mudahan orang jadi ingat lagi gitu. Iyalah, gila lu banyak banget ini yang minta Bragi. Dan gue juga gak tahu kenapa Bragi. Gue cuma nanti udah banyak duit semua nih. Lah banyak duit. Iya kan? Karena nggak ngapa-ngapain, nggak mau keluar. Kelihatannya aja. Si Erwin malah yang suka ngomong. Susah tuh kakak berade. Sabar. Si Erwin mau gitu kan. Erwin tuh pengen tapi semangat sih. Aldi sibuk, tapi ya udahlah. Tapi yang penting kan udah duanya udah ada nih sekarang. Jadi udah ada 2 lagu, nanti akan coming 3 lagu lagi. Itu yang lagu baru tuh nanti tuh. Jadi mudah-mudahan kita sampai kalau kakaknya datang udah keluar nanti gue puterin yang lagu barunya. Ntar Eca, ada Aldi, si Erwin, ntar gue suruh kesini juga. Siap. Tapi Om, gue thank you banget. Sama-sama. Gue sih seneng banget lu datang karena memang banyak sekali yang minta Bragi. Sama ada lagi yang minta Numata kan. Lu tahu teman lu juga ya? Oh iya si Mala. Backing vokal lu sempet? Dulu ya, di album pertama. Dia masih SMA kalau nggak salah tuh. Nah itu banyak juga tuh. Jadi seneng banget lah. Jadi buat kalian yang minta Bragi, baru 1 ya? 1 dulu. Ada Om Randy dan kebetulan ini yang nggak tua-tua nih, muda terus begini. Udah tua lah. Kalau gue kan udah putih, Ren. Ini kan konsep loh. Konsep, iya. Konsepnya loh, ingat loh. Saya bukan tahu ini konsep. Konsep. Tapi thank you ya, lu udah. Sama-sama gue juga seneng juga diundang teman lama untuk ngobrol-ngobrol. Ya kan? Ngobrol-ngobrol apa sih nggak jelas. Iya, pokoknya kita ngobrol aja ya. Mereka minta, lu ada. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tapi yang penting kita tahu, berarti si Bragi tuh kayak gitu loh. Bragi itu yang kita tahu di luar sana. Bokap lu tuh langsung militer. Kalian harus main band. Bokap gue bodo amat. Kan gue tahunya gitu dong. Kan bokap lu kan di musik kan orang pada respect. Dia justru ketika udah jadi atau apa dia komen gitu. Baru nanti dia tiba-tiba ada ide. Giniin aja. Tapi udah setelah kita. Tapi kalau awal tuh pasti dia udah biarin aja lah gitu. Iya makanya gila ya. Dan ternyata, jadi inget tuh. Ternyata banyak di luar sana yang rekaman bapaknya musisi, wah ini pasti bapaknya. Enggak juga ternyata. Ya, biasanya malah orang tuanya musisi apa segala macam biasanya nggak kepingin anaknya jadi. Emang gitu? Iya ya, rata-rata karena mungkin ngapain sih lo gitu. Tapi kan bokap lu sukses di musik, nggak mungkin dia nggak pengen. Kalau yang nggak sukses kayaknya nggak pengen. jangan papa aja nggak bisa gitu. Mungkin dia nggak kepinginnya pada sekolah bener kali gitu kan. Cuman ya. Gue juga mikirnya bahwa gue bakal sekolah, kelarin, beres, kerja normal gitu maksudnya gitu. Tapi tiba-tiba ya itu ada telepon yang merubah hidup gue. Tapi kan itu gift kan? Iya. Jadi lu akhirnya gue nikmatin. Sekarang muka lu jadi ID card. Iya. Iya kan ya maksudnya ada kemudahan yang lain. Iya. Oh iya by the way, lu tuh kuliah apa sih Mak? Gue pajak dulu. Lulus gak?
Lulus dong. Lulus. Berarti lu sarjana pajak. Iya. Apa kan sebetulnya fiskal? Sarjana fiskal. Pernah nggak kerja di situ? 3 bulan. Jadi itu di sela-sela sembari rekaman tuh. Tapi pernah ya? Cuman gue udah pada saat itu ya, pada saat itu karena ini dulu buat biar anak sekarang tahu ya, gitu kan. Kalau sekarang mungkin komputer udah enak ya. Okay. Kalau dulu tuh sistemnya namanya DOS, masih DOS. Oh iya, yang dimasukin dulu kan dak gitu kan? Iya kan, layarnya nggak ada warnanya, cuma tulisan hijau gitu kan. Jadi lo tiap hari harus ada klik DOS apa dulu. Kalau ngitung angka kan sampai koma masih gitu kan, lo input apa gitu. Jadi kerja pagi datang pulang tuh udah capek, baru makan, terus kadang-kadang kelewat mandi, udah tidur tuh, tiba-tiba bangun pagi lagi, mulai lagi gitu. Jadi di situ aja gue udah pikiran, aduh, gue ada nggak apa ya pekerjaan lain yang yang padahal berarti kan lu ngambil pajak, lu hitungan lu kuat ya. Iya dong, lu nggak mungkin lu pede-pede anak gua ngambil pajak hitungan matematik merah terus. Sebenarnya bukan karena hitungannya kuat, cuman pada saat itu pemikirannya sih agak bener gitu. Apa? Agak bener dalam arti nih ke depan maksudnya bakal booming nih. Karena waktu awal baru-baru tuh gitu kan. Emang bener sih. Makanya ngomong aja fiskal. Emang bener sih sekarang begitu, tapi bedanya. Makanya gue tadi mau ngomong kalau lu terusin lu sekarang jadi orang kaya. Mestinya. Tapi kan lu masih bisa dong. Pajakin lo. Tapi kan gue bisa. Susah kalau pajak itu. Nggak ada umurnya, masih bukan bisa. Nggak ada umurnya, kan kita tiap tahun. Beda ya. Peraturan selalu ada berubah. Terus gitu kan. Lagi. Untuk gue sebagai apa mesti sekolah lagi, mesti ikut tes lagi, jadi masih panjang. Terus kalau si Echa sama si Aldi ikut apa kuliahnya? Aldi sama Echa nggak stop dia nggak apa? Nggak lulus. Hebatan lu dong. Karena pas gue rekaman itu terus di sela-sela itu gue udah tinggal di ujung tuh. Oh. Jadi udah nanggung banget kalau lu berhenti. Sayang banget gitu. Oh, tapi mereka musik bukan? Kuliahnya? Oh enggak mereka. Gue lupa ya, kayaknya ya tapi bukan musik. Bisnis gitulah. Oke. Oh, gitu. Diam-diam juga ternyata sarjana pajak. Apa namanya? Kalau di gue ESOS namanya. ESOS. Karena dari FISIP kan, dulu kan masih FISIP. Iya, FISIP. Jadi kalau yang keluar tuh ada sarjana politik, ada sarjana sosial. Jadi gue masuknya sosial, ESOS. Udah ganteng. Kalau zaman dulu lagi Dokter Andes. Oh, Dokter Andes. Zaman dulu lagi ya Dokter Andes. Kalau ada yang kalau teknik insinyur. Mungkin kalau tahun 80-an nama gue depannya ada DRS. Iya benar. Apa sih? Gila ya. Biar gaya aja. Gue mah kagak lulus, Pak. Ya tapi kan sama lah sama abang-abang lu. Iyalah. Kagak udah ketahuan duit, sekarang musik. Tenang dong, aman dong. Bisa ngobrol sama teman-teman kan? Gue bisa ngobrol sama sarjana pajak. Tanpa harus ngomongin pajak. Gitu. Oke. Om Randy, thank you banget ya. Sama-sama. Thank you. Terima kasih. Salam buat abang-abang lu, bilangin suruh pada mau dong ke gua. Jangan bosen lah kalau ngajak ngobrol atau ngapain lah, ngeband lah. Nanti gua ada acara musik yang untuk promo. Boleh dong lu yang tampil. Siap. Terus sama buat kalian yang udah nonton sampai habis, thank you banget, gue appreciate banget. Jangan lupa di sini di follow Instagramnya Randy. Dan ingat saya di situ lihat postingan pertama itu ada saya. Dan dia orang yang pertama yang nggak cuma nyuruh maksa. Maksa nih lu foto terus lo posting. Terus gue nanya lagi, postingnya apa gitu? Dia nggak ngerti sama sekali. Sini. Makanya gue senang. Itu sejarahnya ada di situ. Jadi ada video klipnya. Ulurkan. Iya. Ada linknya juga di sini. Ada 2 di sini gue kasih link, lu lihat yang Ulurkan, sama satu lagi apa? Semua Cinta lu boleh lihat dua-duanya dan komen. Iya dong. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, share, notifikasinya dinyalain. Pokoknya sebarkan kebaikan. Dadah.